Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Salsabila dari kelas Manajemen Pendidikan kelas B. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit mengenai riset saya yang berjudul Perencanaan dan Pengorganisasian Sumber Daya Manusia di MINU Rawalaku Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Saya meneliti mengenai sekolah atau yang bertepatan di MINU Rawalaku Kecamatan Kajen, Pekalongan. Saya melakukan penelitian atau melakukan wawancara pada tanggal 5 Desember 2022 dengan waktu atau tepat waktu jam 9.30 sama dengan selesai. Kemudian tempatnya yaitu di MINU Rawalaku Kajen. Kemudian objek penelitian yang saya gunakan yaitu kepala sekolah di MINU Rawalaku itu sendiri. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi secara langsung. Untuk memperoleh data, saya menggunakan metode observasi, yaitu mengamati dan mencari data dari beberapa sumber mengenai hal yang ada hubungannya dengan permasalahan mengenai riset ini. Kemudian observasi itu apa? Observasi itu adalah penyelidikan studi secara sistematis yang disengaja melalui pengamatan ke arah kejadian-kejadian yang spontan pada saat kejadian itu terjadi. Kemudian ada yang kedua, ada teknik wawancara. Untuk memperoleh data yang akurat dibutuhkan teknik wawancara. Di sini saya melakukan wawancara kepada kepala sekolah di MINU Rawalaku Kajen yaitu bernama Bapak Mahrus SPDI, Muhammad Mahrus SPDI. Kemudian ada dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data secara informasi yang tertulis yang berhubungan dengan permasalahan dari penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan pada permasalahan atau kondisi sekolah tersebut. Kemudian ada hasil dan pembahasannya. Yang pertama itu saya melakukan penelitian di MINU Rawalaku mengenai perencanaan dan pengorganisasian SDM, manajemen sekolahnya dan program-program sekolahnya. Kemudian MINU Rawalaku itu berdiri pada tanggal 1 Juli 1995. Kepala sekolah menjabat selama satu periode yaitu 5 tahun. Kemudian guru di MINU Rawalaku itu sendiri ada 6 guru, sedangkan siswanya kurang lebih ada 178 siswa yang dibagi menjadi 6 rombel atau 6 kelas yang terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian ada visi dan misi. Visinya yaitu mewujudkan generasi yang cerdas dan bertakwa. Kemudian misinya membentuk siswa yang berpengetahuan tinggi, membentuk perilaku dan akhlak mulia, memberi motivasi atau membentuk kepemimpinan dengan kemandirian, menjadi tempat bagi setiap insan berprestasi dan mengembangkan diri dan mengamalkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ada tujuannya yaitu dapat menghafalkan lagu-lagu kebangsaan, dapat mengikuti upacara Hari Besar Nasional, memiliki program kunjungan, mampu mengerjakan suatu pekerjaan dengan benar, tidak asal mengerjakan, bisa menciptakan hal yang baru atau berinovasi dan mengerjakan setiap perintah umat. Kemudian ada kriteria dalam pemilihan guru yaitu cakap, mampu, dilihat dari kelulusannya harus S1, kemudian guru harus memiliki skill dan kemampuan tidak hanya mengajar saja tetapi keahlian dalam bidang lain. Kemudian pemilihan kriteria peserta didik ada pemilihannya mengacu pada aturan PPDB yaitu mengenai peserta didik itu harus masuk ke kelas 1 harus umur
6 tahun, tidak boleh kurang dari 6 tahun. Kalau misalnya tidak kurang dari 6 tahun, harus ada surat dari psikologi. Kemudian perencanaan sumber daya manusia di MENU Rawalako itu sendiri, guru itu selalu update atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di KKG atau kelompok kerja guru. Guru mampu mengikuti media-media yang di media-media yang lain yang jelas untuk meningkatkan kualitas guru itu sendiri. Guru itu harus aktif dalam mengembangkan, tidak hanya soal mengajar saja, tetapi dari segi lain guru itu harus mempunyai skill. Terus kemudian belajar dari manapun, tidak hanya mengacu pada buku-buku yang ada di sekolah. Kemudian dari siswanya itu dalam meningkatkan SDM harus menanamkan literasi membaca. Diharapkan dengan adanya literasi membaca ini siswa selalu mengerti dan menambah wawasan. Program-program sekolah untuk meningkatkan kualitas SDM yaitu belum ada. Di MENU Rawalako sendiri itu belum ada program selain program belajar mengajar, yaitu di MENU Rawalako menekankan program belajar mengajar. Jadi selain belajar mengajar itu belum ada program-program lain yang diterapkan. Kemudian cara mengatur dan mengelola sekolah dengan baik, guru dan kepala sekolah harus sinkron, tidak ada masalah, yaitu hubungan antara guru dan kepala sekolah harus berjalan beriringan baik-baik saja. Kemudian penguasaan dalam menangani peserta didik agar ramah, guru itu harus ramah kepada peserta didik dalam proses belajaran, tidak menggunakan kekerasan dalam situasi dan kondisi apapun, terutama di lingkungan sekolah. Kemudian setiap 1 minggu sekali diadakan upacara bendera. Kemudian setelah dilakukan upacara bendera, guru melakukan rapat atau bersama dengan kepala sekolah untuk membahas mengenai keadaan dari madrasah. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler, drum band, MTQ, rebana, kemudian tahfidz dan pramuka. Kemudian cara menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa, guru dan guru dengan kepala sekolah, yaitu sekolah menerapkan kegiatan 5S. Yang pertama yaitu ada senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Kemudian guru dijadwalkan jadwal piket kepada siswanya atau setiap hari untuk menyambut kedatangan siswa, yaitu dimulai dari pagi-pagi guru itu sudah standby untuk menyambut kedatangan siswanya. Kemudian pada kurikulum sekolah di MENU Rawalako ini masih menggunakan kurikulum 2013, belum menggunakan kurikulum Merdeka. Mungkin kedepannya akan diterapkan, tapi hanya kelas 1 dan kelas 4 saja, belum semua atau bisa berjalan, butuh proses. Kemudian hambatan dalam perencanaan SDM, yaitu hambatannya ketika diberi tugas mengajar atau tugas lain, guru tersebut tidak mampu atau tidak sesuai di bidangnya. Terus misalnya guru tersebut itu lulusan olahraga tetapi mengajar matematika, itu kan tidak sesuai dengan bidang atau ijazah kelulusan ya. Terus untuk pengorganisasian di sini masih kurang. Kemudian kepala sekolah diharapkan guru mampu diberi tugas yang lain, tugas tambahan yang sesuai dengan keahliannya. Menurut ilmu manajemen, perencanaan pendidikan yang baik itu ada beberapa. Yang pertama itu dibuat dengan sederhana dan dapat dipahami serta dilaksanakan. Kemudian rencana itu harus luas. Kemudian terdapat tempat pengambilan resiko, kemudian pragmatis dan penuh pertimbangan, jelas ukurannya dan standar optimalisasi hasil pelaksanaannya. Kemudian ada pun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat perencanaan pendidikan menurut Ngalim Purwanto. Menentukan dan merumuskan tujuan pendidikan yang hendak dicapai, meneliti masalah-masalah pekerjaan yang akan dilakukan dalam kependidikan, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk pengembangan pendidikan, menentukan tahapan-tahapan rangkaian tindakan kependidikan, merumuskan berbagai solusi dan alternatif
pemecahan masalah pendidikan. Kemudian ada beberapa syarat dalam menyusun rencana pendidikan. Yang pertama harus didasarkan pada tujuan yang jelas, bersifat sederhana, realistis, dan praktis, membuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindak lanjut secara mendetail, memiliki fleksibilitas, terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang. Kemudian diusahakan adanya penghematan tenaga biaya dan waktu. Diusahakan agar tidak terjadi penggandaan pelaksanaan kegiatan. Sekian saja, mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan dalam pembuatan atau penyampaian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.